Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan terlebih dahulu membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Malam hari ini kita akan kaji tentang Al-Fath, yang artinya pertama Al-Fath itu artinya dari kata-kata Fatihah, Fataha, Yaftahu, Al-Fath artinya pertama terbuka atau membuka. Jadi kemenangan itu akan kita raih kalau kita ini bisa membuka diri kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita. Orang yang mau membuka diri, dia akan meraih yang namanya kesuksesan atau kemenangan dalam hidupnya. Surah Al-Fatihah yang artinya pembuka. Artinya untuk masuk ke dalam petunjuk-petunjuk Allah itu kita harus membuka diri terlebih dahulu. Itu sebabnya Al-Fatihah itu menjadi surah yang pertama dalam Al-Quran. Padahal dia bukan surah yang pertama turun, tetapi dalam susunan mushaf ini Al-Fatihah itu menjadi surah yang pertama. Kenapa? Kita perlu membuka diri. Al-Fatihah pembukaan, harus terbuka supaya bisa mendapatkan petunjuk Allah dari Al-Quran yang kita baca. Membuka diri, membuka hati, membuka pikiran kita untuk meraih yang namanya kemenangan. Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fath juga artinya penakluk, menaklukkan. Maka pernah kita dengar istilah Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Peristiwa yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah, persis di bulan Ramadan. Terjadi peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Kemudian yang ketiga, kata-kata Al-Fath itu juga berarti kemenangan. Membuka, menaklukkan, kemenangan. Orang yang mampu membuka, menaklukkan namanya Al-Fatih. Nah, maka ada nama Muhammad Al-Fatih.
Diberi gelar Muhammad Al-Fatih karena dia mampu membuka kota Konstantinopel, mampu menaklukkan kota Konstantinopel, meraih kemenangan. Maka dia diberi gelar Muhammad Al-Fatih. Fatih Gajah Mada. Nah, kan kata-kata Fatih itu menjadi bahasa Indonesia. Fatih Gajah Mada. Kenapa disebut Gajah Mada itu pakai Fatih depannya? Karena dia mampu menaklukkan. Dia adalah orang yang penakluk, orang yang mampu meraih kemenangan. Dalam pertempuran, peperangan Gajah Mada meraih kemenangan. Maka diberi gelar dia Fatih Gajah Mada. Namanya Al-Fat, kemenangan. Itu artinya. Kemudian makna dari surah Al-Fat ini adalah kata-kata Al-Fat ini menyadarkan kita untuk berusaha bersungguh-sungguh dan tulus berdoa, ikhlas berdoa untuk bisa meraih yang namanya Al-Fat, kemenangan. Tidak ada kemenangan yang didapat dengan bermalas-malasan, berpangku tangan. Tidak ada. Orang yang meraih kemenangan itu, meraih sukses itu lewat usaha yang bersungguh-sungguh. Rasulullah bisa menaklukkan Makkah itu setelah berusaha bersungguh-sungguh, melewati segala macam ujian cobaan. Diusir, mau dibunuh, dilempari kotoran, diludahi dan sebagainya, dikata-katai tukang sihir dan sebagainya. Berbagai macam ujian cobaan itu telah dilewati Rasulullah. Tetapi Rasulullah terus berjuang dengan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Dan tidak pernah putus-putusnya untuk berdoa. Dengan tulus ikhlas berdoa kepada Allah, pada saatnya Rasulullah bisa meraih yang namanya kemenangan. Nah, itu namanya Al-Fat itu. Menyadarkan kita bahwa untuk bisa menang itu harus berusaha bersungguh-sungguh. Mengerahkan segala kemampuan yang kita miliki. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Dan persiapkanlah dirimu, kerahkan segala kekuatan dari pasukan-pasukan perang. Itu artinya kita bersungguh mengerahkan segala kekuatan, segala kemampuan yang kita miliki, kerahkan untuk meraih yang namanya sebuah kesuksesan, meraih yang namanya kemenangan, bersungguh-sungguh. Nah, jadi kita hidup ini tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh malas, tidak boleh banyak bahaya. Harus berjuang bersungguh-sungguh untuk meraih menang. Mau menang dunia, sungguh-sungguh kerja, berjuang. Untuk meraih kemenangan di akhirat juga demikian, bersungguh-sungguh dan berdoa dengan tulus ikhlas. Itu syarat untuk kita bisa meraih yang namanya kemenangan. Jemaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Fat ini di ayat pertama Allah jelaskan, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Indonesia ini merdeka lewat kerja keras sungguh-sungguh. Nah, lihat itu. Lewat tetesan darah, air mata, berapa banyak yang mati, berapa banyak yang gugur sebagai syuhada untuk bisa meraih yang namanya kemenangan, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Itu tidak didapat dengan mudah. Bukan hasil pemberian, bukan diberi orang Belanda kita merdeka. Kemerdekaan itu bukan pemberian, tetapi kemerdekaan itu kita dapat dengan kerja keras, sungguh-sungguh berjuang dengan sekuat tenaga, mengerahkan segala macam kemampuan yang dimiliki, baru bisa meraih yang namanya kemenangan. Al-Fat. 3 hal yang harus kita lakukan, 3 hal penting yang harus kita kerjakan supaya kita bisa meraih yang kemenangan namanya. Yang pertama adalah menyadari kesalahan. Orang yang mau sukses dalam hidup ini harus punya sifat, sikap menyadari kesalahan. Jangan sombong. Menyadari kesalahan. Orang yang menang itu begitu. Dia menyadari kesalahan. Dan tidak boleh ada kesombongan. Kalau kesombongan, siap-siap kita akan gagal dalam kehidupan ini. Orang yang sombong itu dia sedang siap-siap masuk ke jurang kehancuran. Oleh karena itu tidak boleh ada kesombongan. Banyak membuka diri, menyadari kekurangan, menyadari kesalahan, mau memperbaiki diri, dan jangan punya yang namanya kesombongan. Di dalam surah Al-Fat ayat 2 dan ayat 3 Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang,
serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Ini kalau kita lihat di dalam penjelasan di bawah ini ada riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, ada satu ayat yang paling aku cintai, melebihi dari segala isi bumi yang ada. Satu ayat yang aku cintai melebihi bumi dan seisinya. Lalu sahabat bertanya, ayat yang mana Rasulullah? Lalu Rasul membacakan ayat ini, Al-Fat ayat 2 ini. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Nah, bayangkan ini. Jadi suatu bahagia gembira. Kenapa? Dapat berita Allah akan mengampunkan dosa Rasulullah baik yang lalu maupun yang akan datang. Dosanya diampunkan oleh Allah. Nah, ini luar biasa sekali, Rasulullah bahagia sekali. Kalau kita kan bahagia dapat duit baru bahagia kan. Bisa nukar mobil hanyar bahagia, nukar rumah hanyar bahagia. Rasulullah tidak demikian. Ayat Al-Quran itu dalam pandang Rasulullah lebih hebat daripada alam semesta dan seisinya. Lebih dicintai Rasul satu ayat Quran ketimbang dunia seisinya. Lihat itu. Kenapa? Ayat ini memberikan gambaran, memberikan penjelasan bahwa Rasul Allah Muhammad SAW itu diampunkan Allah dosanya baik yang lalu maupun yang akan datang. Selanjutnya Allah katakan serta menyempurnakan nikmat atasmu. Beri Allah nikmat yang sempurna. Orang hidup kan mencari nikmat, mencari kesenangan, mencari kebahagiaan dalam hidup ini. Gimana caranya supaya kita nikmat hidup ini? Banyak-banyak minta ampun sama Allah atas kesalahan. Janji Allah yang banyak-banyak beristighfar itu Allah bukakan pintu langit, pintu rezeki semua terbuka. Banyak-banyak istighfar, kuncinya itu banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ini kunci utama dalam kehidupan. Sering-seringlah mohon ampun kepada Allah. Paling sedikit 100 kali sehari. 100 kali sehari. Rasulullah orang yang dijamin masuk surga setiap hari paling sedikit 100 kali beristighfar. Kita jangan sampai kurang dari itu. Usahakanlah menjelang waktu sahur, menjelang waktu subuh azan berkumandang, itu waktu yang terbaik untuk memanjatkan ampunan kepada Allah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Rabbi ighfirli tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau kita membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca sehari di pagi hari menjelang sholat subuh atau setelah sholat subuh, dan baca sore hari setelah sholat asar menjelang maghrib. Ini dijamin Rasulullah wajib baginya surga. Ini kan nikmat yang sempurna itu apa tuh? Kalau kita masuk surga itu nikmat yang sempurna. Kalau nikmat dunia ini kada sempurna kita. Dapat nikmat dunia itu belum sempurna. Kenikmatan sempurna itu, kenikmatan sejati itu adalah nanti kalau kita di akhirat kelak dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan salah satu cara untuk dapat surga Allah itu banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Baca Sayyidul Istighfar sehari di pagi hari, sekali lagi di sore hari. Satu kali di pagi hari, satu kali di sore hari, diwajibkan atasnya surga. Nah, luar biasa benar. Jangan sampai kita kada hafal. Usahakan hafal Sayyidul Istighfar itu. Kada panjang kalau sedikit aja. Cari aja di YouTube banyak. Cari di medsos banyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini diwajibkan atasnya surga orang yang mengamalkannya, membaca satu kali di pagi hari, satu kali di sore hari. Nyaman mana? Ini yang pertama, orang yang ingin meraih sukses dunia akhirat, sadari kekurangan diri. Dan jangan sombong, tidak boleh sombong. Orang yang rendah hati itu selalu menyadari kekurangan diri. Tanda orang rendah hati begitu.
Masih banyak salah aku nih, masih banyak kekuranganku ini. Minta ampun sama Allah. Itu orang rendah hati, dia selalu melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Itu orang rendah hati. Orang yang sombong itu melihat kekurangan orang lain terus. Tanda orang sombong itu kayak itu tuh. Dia hanya bisa melihat kesalahan, kekurangan orang lain tanpa pernah bisa melihat kekurangan dirinya sendiri. Orang yang mau sukses, penjelasan Al-Quran ini, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik. Minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah. Allah sempurnakan nikmatnya, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan memberikan petunjuk kepadamu ke jalan yang lurus. Mana coba, mana yang lebih mulia, lebih bahagia lagi kecuali kita mendapatkan jalan yang lurus dalam kehidupan. Itulah kesuksesan, itulah al-fat, kemenangan sejati kalau kita menemukan jalan yang lurus, siratan mustaqima, jalan yang lurus. Bagaimana untuk mendapat jalan yang lurus? Allah turunkan petunjuknya Al-Quran. Al-Quran ini menunjukkan kita kepada jalan yang lurus. Wa innaka la'ala siratim mustaqim. Sungguh Quran ini memberikan petunjuk kepadamu ala siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Al-Quran ini membimbing manusia untuk sampai kepada jalan yang lurus. Orang yang tidak mau membaca Quran, tidak mau memahami Quran, bisa jadi dia diberikan oleh setan jalan yang bengkok, dikasih alamat yang palsu. Kasih alamat palsu. Kita ini kan sedang berjalan ini, berjalan menuju Allah. Satu saat selesai, finish, mati kita. Pertanyaannya, apakah sampai ke alamat yang asli, ke alamat yang benar, atau jangan-jangan alamat palsu? Kalau alamat palsu kita nyasar, tidak sampai kepada tujuan. Al-Quran ini mengantarkan kita kepada alamat yang benar, sampai bertemu Allah di dalam surganya. Tetapi orang yang mengabaikan Quran, menjadikan yang lain sebagai petunjuk kehidupannya, dia akan disesatkan oleh syaitan, diberi alamat palsu oleh syaitan. Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum wa yahsabuna annahum muhtadun. Anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Surah 43 Az-Zukhruf ayat 36, ayat 37. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah Al-Quran. Perhatikan ayat ini, surah 43, 36 dan 37. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah biarkan setan menyesatkan dirinya. Bahaya ini kita kalau berpaling dari Al-Quran. Jangan pernah berpaling dari Al-Quran. Pelajari, baca, hayati, amalkan dalam kehidupan. Apalagi setan ini kejar setan selanjutnya, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Al-Quran ini membimbing manusia ke ala siratal mustaqimah, kepada jalan yang lurus. Tapi syaitan membimbing manusia ke jalan yang bengkok, disesatkan oleh syaitan. Salah alamatnya. Alamatnya alamat palsu, tidak pernah sampai kepada tujuan. Apalagi kejar setan ini, lalu kata setan, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Banyak orang-orang yang menyangka dirinya sudah bersama petunjuk Allah, padahal dia dalam keadaan disesatkan oleh syaitan. Kenapa demikian? Karena dia berpaling dari petunjuk Allah Al-Quran. Orang yang berpaling dari Al-Quran bisa jadi dapat alamat palsu. Kalau usahlah baca Quran tuh, kenapa apa juga kadang mengaji. Kita yang penting sholat. Ini cara setan menyesatkannya nih. Hebat kata-kata setan kan. Udahlah, kalau usah ngaji-ngaji kenapa apa juga. Kada perlu baca Quran. Yang penting kita sholat aja. Sholat tuh sudah membaca Quran juga kalau. Kenapa apa juga kadang mengaji. Ada orang berkata demikian. Itu perkataan setan. Menyimpangkan manusia dari jalan yang benar. Dosa ngaji, dosa baca Quran, yang penting sholat aja. Bagaimana mau dapat petunjuk Allah kalau buku petunjuknya tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami, dihayati, diamalkan? Maka tadi seperti yang mengatakan, bisa jadi mereka itu disesatkan setan cuma merasa sudah mendapatkan petunjuk Allah. Kalah dalam kehidupan. Orang yang jauh dari Quran akan gagal, kalah dalam kehidupan.
Di Quran membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini nomor satu. Sadarilah bahwa kita masih punya kekurangan, kesalahan, dan jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Siapa orang yang sesungguh-sungguhnya sombong, yang paling sejati? Aku ni orang sugih, tahulah. Itu sombong bujur. Aku ni pejabat, tahu kada? Sombong kalau aku ni anak presiden. Tarik ni masker orang. Kan lagi viral sekarang. Sombong kalau macam orang karena dia anak pejabat, karena dia orang sugih dan sebagainya, sombong. Tetapi ada Allah katakan orang yang betul-betul sombong. Siapa ini mereka? Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulul jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Nah, kesombongan yang paling sejati itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran ini. Ketika Quran dibacakan, disampaikan kepada mereka, mereka seolah-olah tidak mendengarnya, tidak mau tahu, masa bodoh, tidak peduli. Ini kesombongan. Surah 7 ayat 40 Al-A'raf. Ada kata Allah begitu tuh. Sombong terhadap ayat-ayat Allah ini. Fir'aun ketika Nabi Musa membacakan ayat-ayat Allah, Fir'aun mendustakannya. Inilah kesombongan itu. Puncaknya kesombongan. Abu Jahal, Abu Lahab dibacakan ayat-ayat Allah, mereka menyombongkan diri terhadapnya. Tidak mau mendengar, berpura-pura tidak tahu. Apa kata Allah terhadap orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah ini? Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga. La tufattahu, Fatihah, tidak terbuka. Pintu langit itu tidak terbuka. Gimana mau sampai ke surga? Tidak terbuka. Pikiran tidak terbuka, hati tidak terbuka. Kalau orang itu tidak mau petunjuk Allah, tidak akan terbuka hati, pikirannya tidak terbuka, tertutup. Allah tidak akan bukakan pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum jarum itu, sebelum onta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, coba pikirkan, ada akan masuk surga orang yang sombong tadi terhadap ayat Allah ini, sombong sebelum onta masuk lubang jarum. Bisa gerang onta masuk lubang jarum. Lubang jarum halus kalau untuk orang yang sombong kepada Allah, kadang akan masuk surga sebelum onta kawak masuk ke dalam lubang jarum. Itu artinya sesuatu yang tidak mungkin, mustahil, sampai kapanpun tak akan pernah terjadi onta kawak masuk lubang jarum. Sedangkan benang ngalih masuknya. Yang bisa masuk lubang jarum itu kan benang, kalau halus masuk itu gini ngalih kita. Apalagi sudah tua. Nah, terpeleset-peleset, nah kadang masuk tuh mata raum sudah. Benang aja ngalih masuk. Bayangkan onta yang pandang masuk lubang jarum. Orang yang sombong terhadap ayat Allah itu, kata Allah, tidak masuk surga sebelum onta masuk dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Cap Allah sebagai orang-orang yang najzil mujrimin, orang-orang yang jahat, penjahat. Allah cap penjahat orang-orang yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah, dusta terhadap kebenaran. Orang yang dusta terhadap kebenaran itu adalah para penjahat. Nah, itu sekarang yang terjadi kan di medsos kan. Kelihatan benar sekali, banyak betul para penjahat ini. Gawinnya mengeramput seberataan. Kasus tembak polisi. Lihat itu beritanya, Masya Allah, na'udzubillah. Malu kita ya Allah. Kelihatan benar bobrok rusaknya para pemimpin negeri ini. Nah, itu di Quran dikatakan nanti kami ciptakan suatu saat yang mimpin negeri ini adalah penjahat besar. Yang mimpin bukan penjahat kecil, penjahat besar, pakai bintang seberataan. Lu bacakan ayat di surah berapa lu masih ingat ya? Surah Al-Imran, Al-An'am kalau tidak salah ya, ayat 173. Bismillah, mudah-mudahan masih bujur. Al-An'am ayat 123. Bujur. Ini belum bacakan ayat. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Ini Allah katakan sudah.
Demikianlah kami jadikan di setiap negeri pembesar-pembesar yang jahat. Yang jadi penjahat bukan orang-orang kecil. Maling ayam ya biasalah, maling ayam, curi bongkar rumah orang, maling motor. Itu penjahat kecil aja. Kata Allah, ada nanti di Quran ini dikatakan kami jadikan setiap negeri itu pembesar-pembesar yang jahat, yang menjadi penjahatnya para pembesar. Itu yang terjadi sekarang kan. Ngeri kita lihat itu tuh, kasusnya itu ngeri sudah. Para bintang-bintang berjatuhan sekarang. Pembesar-pembesar semua. Rupanya di situ orang bos judi situ dia, bos narkoba situ, prostitusi situ juga, di situ juga semuanya. Dia menangani kejahatan, rupanya dia yang menjadi penjahatnya. Bayangkan ini, kata Allah, dijadikan pembesar-pembesar yang jahat. Kenapa bisa demikian itu? Karena mereka tidak pernah mengimani ayat-ayat Al-Quran ini, maka jadi penjahat. Kalau sudah pemimpin itu tidak mengimani Quran, jadi penjahat sudah. Ya Allah kita terangkan. Setiap negeri kami jadikan penjahat-penjahat besar yang mereka melakukan tipu daya. Tipu daya seberatan isinya. Mengadakan inilah, mengadakan itulah, macam-macam kalau dari awal lihat kasusnya itu. Masya Allah, dibuka Allah semua. Tetapi Allah membalas tipu daya mereka. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Siapa yang membuat tipu daya, Allah lebih hebat lagi tipu dayanya. Maka bunuh syuhada 6 orang pengawal Abi Rizik. Mungkin doa Abi Rizik dikabulkan Allah barangkali itu. Doa Abi Rizik, hancurkan sehancur-hancurnya orang yang membunuh para syuhada. Berdoa keluarganya semua. Maka janji Allah itu siapa yang menzalimi dibalas Allah. Sekarang terbongkar semua keburukan. Bapak belur kena sekarang tuh. Mereka membunuh, membantai itu. Dan tidak ada di penjara, hebat tuh. 6 orang mati, kadang ditahan 1 orang pun. Bebas seberataan. Hebat makarnya, hebat tipu dayanya. Kata Allah, tipu daya lebih hebat lagi. Trung! Dibalas Allah sekarang. Rizik tenang aja di rumahnya, gembira main sama anak cuma cucu sekarang. Diputar keadaan. Nah, orang-orang yang jahat tadi sekarang kada kau guring lagi dah. Terancam hukuman mati. Lihat tuh, dan bukan itu tuh hukuman sosial, kada punya muha lagi di tengah-tengah masyarakat. Habis semuanya. Karena hidup dengan kebohongan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, melakukan tipu daya, dibalas Allah tipu daya mereka itu. Oleh karena itu kalau sudah salah tuh minta ampun sama Allah. Ampun ya Allah, ngaku salah, minta ampun, sadar kesalahan. Bukan mencari-cari cara untuk membenarkan kesalahan, keburukan. Lalu berbohong, satu saat kebohongan akan dibongkar oleh Allah. Yang berbuat zalim pasti juga akan dizalimi. Hukum alam sudah. Orang kemana-mana beritanya. Goncang Indonesia saat ini. Kan gitu bahasa. Kenapa ini? Allah jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Yang kerjaannya melakukan tipu daya di dalam negeri. Itu ayatnya ada tuh. Surah 6 ayat 123. Karena itu syarat pertama kalau mau menang, sadari kesalahan. Jangan banyak mengerambut, jangan banyak berbohong, jangan sombong. Itu nomor 1. Kalau kita menyadari kesalahan, kata Allah, wa yansurukallahu nasran aziza, Allah berikan kekuatan pertolongannya. Orang yang menyadari salah, yang banyak istighfar, diberikan Allah pertolongan, kekuatan pertolongan untuk meraih kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau sukses, mau menang, jangan pernah sekali-kali buruk sangka terhadap Allah. Kenapalah ulun ini sudah sholat saban hari, tahajud, puasa Senin Kemis, rajin mengaji, kenapa tidak bisa baik-baik juga hiduplah? Kenapa rezeki tidak mau datang juga? Kenapa? Keluh kesah aja. Ini orang yang berburuk sangka kepada Allah. Kada ada gunanya pinanya sholat ini nih. Kada ada gunanya mengaji segala macam nih. Kayak ini juga hidup. Kenapa kayak itu? Kenapa Tuhan kada mendengar doa? Nah, ini namanya orang yang bersangka terhadap Allah. Orang yang mau meraih kemenangan, sukses dalam hidup, jangan sekali-kali pernah buruk sangka terhadap Allah. Buruk sangka terhadap manusia aja kada boleh, apalagi buruk sangka terhadap Allah. Ketika Rasulullah diusir, mau dibunuh, Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah melihat Mekah, apabila kembali lagi ke Mekah itu. Apabila kembali ke Mekah. Nah,
Ajar orang kafir kada mungkin Rasulullah bisa kembali lagi, sudah kami usir. Tetapi Allah membuktikan kebenaran mimpi Rasulullah. Rasulullah mimpi akan kembali lagi ke Mekah. Allah buktikan kebenaran mimpi Rasulullah itu, Rasulullah bisa lagi kembali ke kota Mekah. Fathul Mekah. Di sini diceritakan di surah Al-Fath ini, di ayat yang ke-27. Laqad sadaqallahu rasuluhu ru'ya bil haqq. La tadkhulul masjidil haram insyaallahu aminin, dan seterusnya. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki, insyaallah dalam keadaan aman. Fathul Mekah, tunduk kota Mekah di bawah kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah masuk ke untuk Mekah, bisa lagi melaksanakan haji bersama sahabat-sahabatnya. Itu lihat, itu janji Allah pasti benar. Jangan pernah berburuk sangka terhadap Allah. Orang-orang musyrik, kafir, munafik suka buruk sangka. Di ayat yang ke-12 surah Al-Fath ini Allah berfirman, bal zanantum allai yanqalibar rasulul mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina zalika fi qulubikum wa zanantum dhanna sawu wa kuntum qauman bura. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi kaum yang binasa. Orang yang suka suuzon, buruk sangka, pasti jadi kaum yang binasa. Jangan pernah berburuk sangka terhadap Allah. Ajar orang kafir, orang munafik menghina itu Nabi Muhammad dan pasukannya pergi perang, mati seberataan tuh kena. Kalian akan kembali lagi ke keluarganya. Ajar orang-orang yang munafik waktu mau pergi perang Uhud kan 300 orang. Sudah orang kafir 1000 orang lebih, orang munafik, orang musyrik, ya kan? Rasulullah cuma 300 orang, mati Rasulullah dan semua pasukannya. Kada mungkin kembali ke keluarganya, kada mungkin, mati semua. Jar orang-orang yang munafik tadi. Tetapi apa kata Allah menunjukkan kebenarannya itu? Rasulullah meraih kemenangan. Kenapa meraih kemenangan? Rasulullah selalu yakin dengan pertolongan Allah. Tidak pernah suuzon, buruk sangka. Berdoa Rasulullah dengan tulus ikhlas, berjuang bersungguh-sungguh, tulus berdoa, ya Allah berikan kami kemenangan. Kalau hari ini Islam kalah, niscaya tidak ada lagi Islam di muka bumi ini, ya Allah. Oleh karena itu berikan kami kemenangan pada hari ini. Rasulullah meraih kemenangan, walaupun pasukan tidak sebanding, senjata tidak sebanding, tapi bisa meraih kemenangan. Kenapa? Keyakinan Rasulullah bahwa Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Wa yansurukallah nasran azima, dan Allah akan selalu menolong dengan pertolongan yang kuat. Kalau kita berjubu-jubu beriman, Allah pasti akan menolong kita. Tidak akan Allah biarkan orang beriman itu celaka, kalah dalam kehidupan, akan dimenangkan oleh Allah. Cuma kita perlu bersabar, perlu berjuang, perlu bersungguh-sungguh, dan tidak pernah lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Jangan pernah suuzon terhadap Allah, jangan pernah buruk sangka. Orang yang bersangka sedang membuka pintu kegagalan dalam hidupnya. Kalau hari ini belum dikabulkan doa, jangan putus asa, berdoa aja terus. Kalau merasa hari ini belum meraih kebahagiaan, kegembiraan, berdoa terus sama Allah. Minta, ya Allah, bukakan segala pintu kebaikan, pintu rahmat, pintu hidayah, pintu rezeki. Janji Allah, Allah menjamin orang-orang yang beriman dalam kehidupan itu. Yakin dengan pertolongan Allah. Jangan sampai suuzon. Nah, ini kunci yang kedua untuk meraih sukses itu, jangan pernah berburuk sangka terhadap Allah dan juga terhadap sesama manusia. Jangan pernah buruk sangka. Yang ketiga, kalau mau meraih sukses adalah istiqomah dengan kebaikan. Istiqomahlah di dalam kebaikan. Terus menerus berbuat kebaikan. Biar sedikit tapi terus menerus. Rasul, Allah itu menyukai perbuatan baik walaupun sedikit, tapi dilakukan dengan istiqomah, terus menerus melakukan kebaikan. Biar mulai dari kecil akan tumbuh berkembang semakin besar. Tidak mungkin langsung besar, dari kecil dulu. Rasulullah satu orang dulu memeluk Islam, dia diajak istrinya, dia diajak keponakan. Lihat dari perjuangan Rasulullah, dari 1, 2, 3, 4, 10 sampai akhirnya berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Datang pertolongan Allah. Dari yang tadinya tidak ada apa-apa, seperti pohon tanamannya ditanam, benih itu keluar tunasnya. Tumbuh, semakin kuat, semakin besar batangnya.
Allah ingin menggembirakan orang beriman dan menjengkelkan hati orang-orang yang kafir. Diberi kemenangan setelah berjuang. Rasulullah raih kemenangan setelah berjuang. Istiqomah dalam kebaikan. Kalau mau menang hidup ini, istiqomah dalam kebaikan. Bangun malam istiqomah, walau sedikit 2 rakaat tahajud 1 witir, tapi saban malam bangun terus. Saban malam nanti insya Allah dapat kemenangan. Nah, kan hari ini 8 rakaat, 3 witir, 11 rakaat, mantap. Seminggu kena tahajud, semalaman aja dapat. Bagus 2 rakaat 1 witir, tapi saban malam istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Karena istiqomah itu akan membuat kekuatan. Akan membuat kekuatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fat ayat yang terakhir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masalun fit Taurat wa masalun fil Injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa adallahu alladzina amanu wa amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu pengikut Rasulullah tuh gitu ciri-cirinya. Terhadap orang kafir tuh dia keras, tegas. Karena mau umpat ajakan orang kafir. Tetapi kalau sesama orang beriman berkasih sayang sesama mereka. Jangan sebaliknya. Lawan orang kafir akrab benar, saudara seiman dimusuhi. Nah, udah bujurin. Berkasih sayang sesama orang beriman. Kamu melihat mereka rukuk sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Benih keluar tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Seperti itu tuh orang yang sukses itu tuh pelan-pelan dari bawah. Kan ada orang sukses langsung sukses, kan ada merangkak pelan-pelan dari bawah. Pelan tapi pasti meningkat. Dalam bahasa filosofi Jepang ada namanya istilah kaizen. Filosofi Jepang, orang Jepang tuh sukses. Setelah dibom atom kata orang Amerika 500 tahun belum tentu Jepang bisa bangkit. Bom atom tuh Hiroshima Nagasaki hancur, Jepang tak akan bangkit tuh. Belum tentu 500 tahun bisa bangkit, tapi Jepang buktikan tidak sampai 50 tahun menjadi salah satu negara yang hebat. Apa prinsipnya? Mereka punya prinsip kaizen, pelan tapi meningkat. Berkembang terus, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Terus menghafal Quran tuh kayak itu. 1 hari 1 ayat, tapi setiap hari menghafal. Seayat. Itu kada sadar tuh. Tiba-tiba sebulan 30 ayat. Setahun 365 ayat. 365 ayat itu parak 3 juz sudah. Al-Baqarah 265 itu sudah 2 juz setengah. Tambah sedikit 3 juz dapat. Setiap hari cukup seayat, setahun hafal 1 juz, 3 juz dapat Al-Quran. Hafal 3 juz Quran dalam 1 tahun, cukup sehari 1 ayat. Pelan tapi meningkat. Nah, kamu kada menghafal ya sampai kapan? Bukan kada pernah hafal. Orang kada pernah menghafal. Kalau ditanya hendak hafal Quran kada? Hendak seberataan. Hendak hafal Quran kada? Hendak. Pernah menghafal kada? Jarang. Nah itulah kayak apa hendak hafal Quran. Coba 1 hari 1 ayat. Pelan tapi meningkat. Namanya konsep filosofi kaizen dalam Jepang. Dulu yang namanya perusahaan Honda itu dari bengkel pinggir jalan. Yang punya itu namanya Honda. Itu adalah bengkel pinggir jalan. Pelan-pelan dia buat baut, buat mur, mulai bergerak pelan-pelan sampai jadi perusahaan Honda besar sampai sekarang. Itu pakai konsep kaizen, pelan tapi pasti. Pelan tapi meningkat. Nah, dari kecil, dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil lalu jadi perusahaan yang besar. Itu sukses, itu diraih, berani berbuat merangkak dari bawah. Nah, terus ulun bukan bangga-bangga, tapi ini cerita sedikit aja lah. Sekolah ulun tuh bahari mengolah di rumah aja. Setelah ulun menghafal Quran di Bogor sana, program masuk pondok pesantren hafal Quran. Setelah pulang dari Bogor buat sekolah tahfiz di rumah, 4 orang aja muridnya awalnya. Sekarang muridnya 750 orang. Dari 4 jadi 750 orang, merangkak pelan-pelan.
Dari TK sekarang sudah sampai SMA sudah. Ada TK, SD, SMP, SMA. Itu dari mana bisa begitu dikasih Allah? Karena mau berjuang bersungguh-sungguh, berdoa taruh sama Allah, berikan kemudahan, jangan putus asa. Jangan suuzon, jangan buruk sangka. Kayak apa yuk? Dulu mikir gimana caranya nih? Ini murid bertambah nih, rumah kada muat lagi dah. Pindah tempat ke Melati 3 sini sewa rumah situ, kada muat lagi sudah. Ulunan nyewa ruko sudah lon bersihkan rukonya sama kawan-kawan di sana tuh. Ada Pak Haji teman punya ruko, 2 ruko gabung satu, bisa menampung sekitar 200 orang. Nak sewa ruko lon, tapi cara Allah hebat, tiba-tiba bisa bertemu dengan seorang pengusaha muslim. Orang dermawan, orang baik, asal lon bepada, Pak Haji kurang gedung Pak Haji, kayaknya perlu dibangun lagi. Bangun terus sampai sekarang tuh, bangun terus. Itu semua karena pertolongan Allah. Kenapa Allah menolong kita? Karena kita terus berdoa sama Allah, berjuang, berbuat baik sebaik-baik, berusaha sekeras mungkin, berusaha berjuang. Ini kalau kita mau sukses begitu, 3 harus dilakukan. Pertama, lihat kekurangan diri kita, jangan sombong. Yang kedua, jangan pernah buruk sangka sama Allah. Yang ketiga, istiqomah dalam kebaikan. Sebagaimana pohon tadi, dari benih terus tumbuh berkembang, semakin besar semakin kuat batangnya. Nah, kita pun hidup demikian. Supaya sukses dunia akhirat, lakukan 3 hal ini. Mulai hari ini coba jadi orang-orang yang istiqomah dengan kebaikan. Kalau yang puasa Senin Kamis, istiqomah Senin Kamis. Yang mengambil peran untuk dia bisa tahajud. Yang istiqomah dengan membaca Quran saban hari, istiqomah. Biar sedikit tapi terus menerus dilakukan. Namanya kaizen. Nah, ini kan kaizen istilah Jepang aja. Padahal itu yang punya orang Islam tuh. Itu kan ajaran Rasulullah kan. Rasul mengatakan Allah menyukai perbuatan itu biar sedikit tapi terus menerus dilakukan. Itu kaizen tuh. Orang Jepang mengatakannya kaizen. Cuman orang Jepang mengamalkan. Kita orang Islam itu tidak mau mengamalkan. Tahu sudah caranya. Istiqomah dengan kebaikan kata Rasul. Walaupun sedikit ada digawi juga. Akhirnya gagal dalam hidup. Amal berusaha gagal terus. Kenapa? Kurang istiqomah. Coba mulai dengan istiqomah. Mulai dengan memperbaiki diri. Kemudian mulai dengan selalu berbaik sangka terhadap pertolongan Allah. Yang ketiga, istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah kemenangan akan kita raih. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.